Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tuliskan doa-doa Bapak Ibu Saudara di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Dan nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah berpikir positif terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dia ingatkan kepada jemaat-jemaat agar supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan lain sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa manfaat ketika kita berpikir positif terhadap orang lain. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hari-hari hidupnya hanya terus-terusan memikirkan, berpikir negatif kepada orang lain. Bagaimana pikirannya ini sudah tidak lagi memikirkan kebaikan orang lain, ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kemudian itu akan berdampak pada orang tersebut. Nah, di sini manfaat pertama ketika kita berpikir positif terhadap orang lain adalah kita akan membentuk pola pikir yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki pola pikir yang baik, pasti itu datangnya dari pembentukan, ya. Pembentukan apa? Pembentukan keadaan situasi yang membentuk pola pikir kita sehingga menjadi baik. Mungkin kita mengalami ya situasi-situasi yang nggak memungkinkan, tetapi karena kita berpikir positif kepada orang lain, maka itu akan terbentuk, ya, pola pikir yang baik akan terbentuk, dan pada akhirnya kita akan terus, ya, memperkatakan sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena mungkin kadang-kala kita begitu ngotot memperkatakan sesuatu yang bahkan selain berpikir tentang orang lain, ya kita memikirkan negatif, ya. Kita memperkatakan hal yang negatif kepada orang lain. Nah, sehingga apa? Kita tidak mendapat manfaat yang baik, ya, ketika kita tidak berpikir positif terhadap orang lain. Nah, biasanya itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika ada orang yang mungkin saja, ya, diangkat oleh Tuhan, atau diberikan kesuksesan oleh Tuhan, ataupun diberikan jabatan, ataupun mungkin ketika dia menjadi panutan, atau mungkin karena dia mendapat bagian, ataupun mungkin dapat giliran, ya, melayani Tuhan, mungkin worship leader, pengkhotbah dan lain sebagainya, ataupun dia mendapat kesempatan-kesempatan untuk melayani seperti itu. Walaupun kelihatannya pelayanan yang dilakukan itu kecil, tetapi seringkali kita berpikir negatif terhadap orang lain. Ya, salah satu contoh begini adalah ketika kita melihat orang lain melayani Tuhan, ya, kita langsung korek masa lalu dia, ya, mungkin dari 20 tahun lalu lah seperti itu. Kita
korek masa lalunya, lalu kemudian kita munculkan ke permukaan, ataupun kita kita desak orang lain, atau kita desak orang yang dekat dengan dia, lalu kemudian mengatakan, Pak, Bang, jangan dong kasih pelayanan ke dia gitu, karena dia orangnya gini gini gini, 20 tahun lalu dia seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini pola pikir yang tidak baik kepada orang lain. Padahal Tuhan itu sudah mengampuni kesalahannya dia. Yang kadangkala manusia itu bisa mengingat sampai 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Padahal dia sudah meninggalkan semuanya. Dan ini ya mungkin saja itu adalah pembelajaran buat orang tersebut ya, agar supaya ya dia harus tetap mengikuti Tuhan. Dan jangan hanya gara-gara orang lain dia sudah nggak mau lagi melayani hanya karena dia mengingatkan masa lalunya dia. Nah, manfaat ini akan membentuk pola pikir yang baik. Nah, kalau kita memiliki pola pikir yang baik, itu tidak akan merusak mental kita. Ya, kalau kita memiliki pola pikir yang baik, kita akan berpikir positif pasti ya. Kita tidak selalu berpikir negatif. Kalaupun kita berpikir negatif, ya itu kita harus cepat-cepat berubah dengan pikiran kita. Kemudian manfaat kedua ketika kita berpikir positif terhadap orang lain adalah kita akan memiliki konstruksi iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang murid Kristus, dia memiliki dia berpikir negatif terhadap orang lain. Ya, kita tahu bersama bahwa ada beberapa cerita ya, dia selalu berpikir sesuatu yang nggak membangun, atau itu datangnya dari pola pikirnya dia sendiri, atau mungkin itu dari karena mereka sama-sama melayani seperti itu. Nah, sehingga itu tidak dapat membentuk pola pikirnya, dan ini sangat mempengaruhi konstruksi iman orang percaya. Mungkin imannya dia kuat, konstruksi imannya kuat, tetapi ketika dia berpikir negatif terhadap orang lain, maka konstruksi iman ini runtuh, hancur ya, hancur pelan-pelan seperti itu. Kenapa? Karena berpikir negatif terhadap orang lain. Nah, kalau kita tahu juga dalam perjanjian lama ada beberapa hal ya, di mana kita bisa melihat orang-orang yang tadinya bersahabat, berteman, justru menjatuhkan seperti itu. Bukan malah ingin mengangkat, tapi justru menjatuhkan dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang tersebut ya pada last time, pada akhir hidup mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu. Kita harus memiliki konstruksi iman yang kuat. Dengan situasi dan kondisi yang kita alami, itu mengajarkan kita sehingga kita memiliki konstruksi iman yang kuat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita akan diuji ya. Kita berpikir positif terhadap orang lain, yang bisa saja orang lain berpikir negatif kepada kita, tapi kita jangan balas kita berpikir negatif kepada orang lain. Ya, berpikir positif ini sangat mempengaruhi kesehatan kita ya. Kalau kita berpikir positif, maka itu akan mempengaruhi juga tatanan hidup kita ya, sebagai orang percaya ya. Kemudian itu akan melatih kita ya. Kadangkala apa yang membuat orang tidak bergembira, apa yang membuat orang mengalami kesesakan dan sebagainya, itu karena apa? Karena berpikir negatif terhadap orang lain. Hari-hari hidupnya hanya habis dengan berpikir negatif terhadap orang lain ya. Orang lain sukses, dianya yang berpikir negatif. Jangan-jangan dia sukses karena ini nih. Jangan-jangan dia pakai cara-cara curang nih sehingga dia sukses. Jangan-jangan orang ini seperti ini nih. Nah, seperti itu. Nah, kita membangun konstruksi iman yang gak kuat, sehingga sekalipun kita beribadah, kita datang ke gereja, sekalipun kita berdoa, tapi kalau kita masih membangun pikiran negatif terhadap orang lain, nah itu sia-sia. Dan manfaat ketiga berpikir positif terhadap orang lain adalah kita akan memiliki kesehatan mental, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jiwa, pikiran kita itu akan tenang, akan selalu fresh ya. Kenapa? Karena manfaat ini adalah manfaat yang harus kita miliki, yaitu kita akan memiliki kesehatan mental. Orang kalau hari-hari hidupnya hanya dihabiskan dengan berpikir negatif kepada orang lain, maka dia tidak akan memiliki kesehatan mental ya. Kesehatan mental ini penting
kalau kita belajar terus ya tentang berpikir positif terhadap orang lain selalu dan selalu kita berpikir positif, tetapi kadangkala sekalipun di sisi lain kita harus waspada, tetapi pun kita harus memiliki ya atau kita harus berpikir positif terhadap orang lain ya. Tetapi tentu ada situasi tertentu di mana kita juga harus waspada, ya harus waspada, harus hati-hati dengan orang yang ingin menjatuhkan kita dan sebagainya. Tapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini manfaat yang akan kita terima adalah kita akan memiliki kesehatan mental. Bukan hanya iman, tapi bukan hanya iman kita yang kuat, tapi kesehatan mental kita ya. Kalau mental kita lagi downers, ya otomatis kita akan sulit untuk melangkahkan kaki kita. Kita bawaannya akan merasa tersinggung lah, kita akan merasa nggak nyaman lah dan sebagainya. Maka marilah kita membentuk pola pikir yang baik, kita memiliki konstruksi iman yang kuat dan memiliki kesehatan mental ya, sehingga Tuhan memberkati kita. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.